Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita semua. Dan tak terucap lagi lah lidah kita ini, bibir kita dan lidah kita tak mampu nak mengucapkan apa jua pujian melainkan sebutan hanya Alhamdulillah. Pagi ini alhamdulillah kita diberi nikmat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan orang yang baik, orang yang soleh ke tempat kita. Pertamanya bagi pihak anak sendiri, ahlan wa sahlan, selamat datang pada Kiai. Daripada jauh, letih, kena keletihan, tak ada kerehatan yang banyak. Tetapi bagi pihak ulama-ulama ini kerehatan itu ialah apabila dapat bertemu dengan ahbab-ahbab. Ma rahati illa liqal ahbab. Tidak ada kerehatan melainkan dapat bertemu dengan pecinta-pecinta Allah dan pecinta-pecinta Nabi dan pecinta-pecinta ilmu. Terdasar itulah datangnya ulama-ulama tempat kita, walaupun dalam keletihan. Dan kami pun, kita semua pun keletihan. Tetapi kerana Allah kita datang, kita bersama, kita berkenalan, mata-mata kerana inginkan sesuatu rahmat daripada Allah. Sekali lagi, selamat datang Kiai ke tempat kita, tempat yang tak seberapa ini, ke Madinatul Ilmi wa Tarbiyah. Dan inilah tempat yang pertama, alhamdulillah Allah izinkan untuk Kiai bersama kita, walaupun jadualnya padat, acaranya padat sangat hari ini. Di petang nanti, malam nanti, esok, lusa dan sebagainya. Tapi sekali lagi lah, saya ucapkan jutaan terima kasih banyak-banyak pada Tuan Kiai kita yang sanggup juga kan sudi memberikan kesudian untuk bersama-sama kita pada hari ini. Dan apa yang kita nak daripada kedatangan beliau ialah sesuatu lontaran kata-kata mutiara ilmu yang boleh kita ambil pulang ke rumah kita masing-masing untuk membentuk generasi yang berakhlak dan berilmu. Kita belajar bukan kerana keperluan tetapi kerana tujuan. Tujuan kita belajar Iqra yang disebutkan oleh Allah itu maknanya Iqra maknanya belajar. Iqra maknanya baca. Maksudnya belajar. Maka belajarlah untuk mencari tujuan, bukan mencari keperluan. Jadi kita perlu untuk mengenal Islam dengan lebih dengan kacamata yang lebih baik. Maka tanpa ulama-ulama yang memberikan kebaikan, menunjuk jalan, siapalah kita sekalian. Jadi nak tak panjangkan kalam, kerana kita nantikan lontaran kata-kata yang baik dan nasihat-nasihat yang terbaik daripada Tuan Kiai kita sendiri, insya-Allah. Dan anak pun tak panjangkan kalam, anak kena serahkan mikrofon ni kepada Tuan Kiai, walaupun 5 minit, 10 minit, bagi anak amat berharga kalam-kalam dia. Dan insya-Allah sama-sama kita dengarkan dan ambillah pulang apa yang baik, dan memang pun ada yang baik daripada kalam-kalam beliau, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan bagi beliau sesuatu yang terbaik untuk sama-sama kita ambil pada pagi ini, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana persilakan Tuan Kiai Lutfi Basari yang datang jauh daripada Indonesia sana semata-mata nak jumpa dengan kita kerana mahabbah cinta Allah dan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana persilakan dengan segala hormatnya Tuan Kiai kita menyampaikan ucapan beliau. Falyatafaddal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, terlebih khusus yang kita muliakan guru kita, Tuan Guru Zaini Haji Ahmad. Semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dilindungi oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah dan kekuatan oleh Allah, sehingga bisa tetap menyertai kita semua di dalam mencari kebaikan di sisi Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan anugerah, pertolongan, ma'unah, fuyudat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita di majlis taklim yang sangat mulia ini. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf, mohon ampun yang sebesar-besarnya kalau barangkali tuan-tuan dan puan-puan sudah menunggu sejak tadi, tapi ternyata saya di sini tampak mungkin sedikit agak pucat barangkali gitu ya. Bukan saya sakit, saya sebelum berangkat kemarin 3 hari itu kebetulan gigi saya berlubang. Saya bawa ke dokter, kemudian sudah ditampal, sudah ditampal. Kemudian saya bilang sama dokternya kalau saya akan pergi ke Malaysia. Kemudian sama dokternya saya dikasih obat. Hanya saja obatnya saya dikasih tahu ini obat keras. Nah, diminumnya cuma malam saja. Karena kalau habis minum obat itu langsung mengantuk. Semalam saya selesai acara kurang lebih jam 11 malam, kemudian minum obat, subuh tadi bangun langsung berangkat ke bandara. Jadi sekarang ini bukan badannya yang sakit, pengaruh obat ini yang membuat ngantuk gitu. Jadi sesuai dengan informasi dari dokter gitu. Jadi kalau saya agak ngantuk-ngantuk gini yang mohon maaf ya. Bukan sakit, saya tidak sakit. Insya Allah tidak sakit. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah. Kita berada di tempat yang sangat mulia ini, yaitu tempat sebagai pembelajaran kita dari ulama-ulama terdahulu, warisan dari guru ke guru ya, gurunya lagi estafet sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Kegiatan macam begini inilah yang dikatakan sebagai warisan para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perlu untuk dilestarikan, perlu untuk ditetapkan, dikekalkan. Karena zaman sekarang, zaman sudah mulai banyak perubahan. Kalau boleh saya menggambarkan sedikit ya. Kalau ulama-ulama terdahulu
itu banyak menulis tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping itu mereka-mereka sebut saja seperti Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Aswa'iqul Mahriqah menulis tentang apa pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah itu beliau juga menerangkan apa rintangan-rintangan dari kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bagaimana cara menghadapi mereka. Juga ada kitab-kitab yang lain, Al-Farqu Bainal Firaq misalnya, Al-Milal wan Nihal, masih banyak kitab-kitab yang membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibersamakan dengan kelompok-kelompok di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitab-kitabnya banyak sekali. Mungkin kalau dikumpulkan jadi satu gitu ya, kalau ditumpuk begini ya bisa sampai 20 cm barangkali begitu ya. Cuman kita nggak sempat untuk membacanya ya. Apalagi ibu-ibu yang di rumah yang biasa masak ya, nggak sempat untuk menengoknya. Jangankan ibu-ibu ya. Ini bapak-bapak, bahkan pelajar, bahkan kami-kami ya, yang kebetulan duduk di kursi aja belum sempat membaca semua. Karena itu karya ulama-ulama terdahulu luar biasa, barokah. Sampai sekarang masih ada. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya katakan itu adalah zaman dahulu kala. Musuhnya ada di kitab. Musuh Ahlussunnah wal Jamaah ada di kitab. Kalau zaman sekarang, saya katakan mohon maaf ini khususnya kepada adik-adik ya yang masih budak ya. Sekarang ini kata anak zaman sekarang namanya era Pokemon katanya. Mohon maaf ini ya, ini istilah saya ya. Saya tidak tahu Pokemon itu bagaimana, saya memang bukan ahli, tak ngerti main apa namanya. Itu tak tahu caranya saya. Bukan karena mungkin wah ini nanti takut dosa, bukan. Memang nggak tahu caranya gitu ya. Nah, cuman tahu beritanya. Hanya saya tanya sama adik-adik muda ini, saya dikasih tahu apa sih itu Pokemon. Oh itu macam mainan, kalau dibuka itu seakan-akan ada hewan yang keluar muncul, bisa di mana-mana saja gitu. Maka saya katakan, oh kalau begitu zaman sekarang ini adalah era Pokemon gitu ya. Mengapa begitu? Puan-puan, saya katakan puan-puan saya dulukan. Karena puan-puan ini yang wajib menjaga anak-anaknya di rumah. Bapak-bapak, tuan-tuan ya memang kewajiban. Tapi yang setiap saat di rumah kan lebih banyak puan-puan ya. Yang jadi problema kita, kalau tadi ulama-ulama terdahulu itu menulis tentang macam-macam orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab mereka yang saya saja belum sempat membacanya semuanya gitu. Tapi kalau boleh saya gambarkan ini kitab di dalamnya kalau dibuka satu persatu ini ada macam-macam aliran-aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ada halaman 1, halaman 2, halaman 3 terus. Kalau ada halaman sampai 1000 barangkali ya 1000 halaman itu semuanya nama-nama macam-macam ajaran aliran-aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita membacanya kadang-kadang juga kita sampai takut dan khawatir. Nah, zaman sekarang mohon maaf karena zamannya atau era Pokemon saya katakan itu musuh-musuh yang ada di kitab sudah pada keluar bermunculan ke tengah masyarakat. Ya, makanya saya katakan eranya era Pokemon yang katanya sudah bisa muncul dari gadgetnya masing-masing kan begitu ya. Jadi kalau dulu mencari satu aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah digambarkan, misalnya ya, kita kan ada di Indonesia, kita ada di Melayu di Malaysia. Saya orang Indonesia soalnya ya. Nah, kemudian kita mengatakan, oh musuh yang namanya Bahai misalnya, ini di luar Ahlussunnah wal Jamaah.
ini berada di Persia. Berarti kalau mau ketemu Bahai itu pergi ke Persia dulu sana. Wah, ini bertahun-tahun baru bisa ketemu, saya aja belum pernah ke Persia. Ya, mungkin juga guru-guru kita belum pernah pergi ke Persia. Tapi di situ ada misalnya Bahai dan segala macam. Loh, kalau sekarang karena eranya Pokemon, bukan kita yang perlu mencari mereka, justru mereka sudah berada di sekeliling kita. Kalau dulu kita hanya baca, sekarang kita sudah bisa bersentuhan dengan mereka. Dan hampir semua aliran-aliran sudah tersebar kemana-mana. Itu baru satu saja dan saya tidak menyebutkan bagaimana itu bahaya, tidak, cuma sebagai contoh ya. Maka saya katakan kegiatan-kegiatan macam demikian ini wajib dikekalkan, wajib dilestarikan. Ya hanya semacam inilah filter kita agar kita dan keluarga kita tidak kemasukan aliran-aliran sesat yang mereka adalah jelmaan dari Pokemon tersebut. Kita akan sedih ya kalau melihat berita ya. Kapan hari itu mungkin ada berita Pokemon sudah masuk di Masjidil Haram katanya ya. Kan ada itu berita. Itu sudah kemana-mana. Dan arti Pokemon menurut sebagian masyarakat yang mereka tahu bahasa-bahasa mereka katanya, aku adalah Yahudi. Begitu katanya. Arti Pokemon menurut sebagian masyarakat tokoh-tokoh, ya saya tidak pernah belajar bahasa itu ya. Tapi artinya aku adalah Yahudi. Kalau sekarang Pokemonnya sudah masuk di mana? Masjid, apalagi Masjidil Haram. Itu kan luar biasa. Ini tantangan yang tidak mudah. Dan itu ibu-ibu ada di saku bajunya anak-anak kita. Kita kadang-kadang sayang sama anak. Tapi kita tidak tahu caranya sayang itu bagaimana. Jadi saya gambarkan zaman sekarang ini zaman yang cukup mengerikan sebenarnya. Ibarat kita berada di atas, di atap ya. Kita sedang berada di atap atau bangunan tingkat. Ibu-ibu mengajak anaknya. Saya gambarkan anaknya usia 10 tahun. Ibu-ibu sangat mencintainya. Kemudian si anak bilang, Bu, saya ingin jadi Superman. Kemudian ibu bertanya, gimana maksudnya jadi Superman, nak? Maka si anak menjawab, saya ingin terbang, Bu. Kalau dulu ibu-ibu itu mengatakan, jangan, nanti kamu bahaya, kalau terbang kamu jatuh, bisa mati. Kalau zaman sekarang, enggak. Baik nak, saya berikan seragam baju Superman dan kamu loncat, didorong itu anak. Itulah keadaan zaman sekarang. Kenapa kok ada ibu yang kelihatannya buruk dan jahat? Bukan gitu maksudnya. Itu kadang-kadang anak tidak ngerti baju Superman dibelikan suruh terbang. Anak tidak ngerti HP, gak ngerti gadget, tidak ngerti. Tapi biar ada hiburan kita belikan dengan uang kita. Maka mereka mengenal dunia-dunia yang tidak semestinya. Dunia Pokemon mengerti, bahkan dunia aliran-aliran di luar Ahlussunnah wal Jamaah menjadi mengerti dan tidak menutup kemungkinan mereka ikut. Yang jadi problem, ya sekarang ini, kalau saya hitung dengan jari-jari saya, ternyata anak muda atau budak-budak muda yang hadir di sini mungkin cuma 10 orang, yang lainnya sudah pada tua. Kemana itu anak-anak muda? Mereka asyik di rumah masing-masing dengan pembelian yang sudah kita beli, yaitu HP dan koneksinya masing-masing. Dan kita sedang asyik menyendiri bersama kawan-kawan yang seusia. Inilah zaman yang memang sudah terjadi. Memang sudah terjadi. Saya katakan perkumpulan-perkumpulan masjid-masjid macam demikian ini satu-satunya filter.
dan sudah dibenarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin di tempat ini walaupun tidak tepat pukul-pukul sekarang, tidak tepat barangkali mungkin malam, mungkin sore, ya petang, ya mungkin kemarin. Saya yakin sama Guru Zaini ini kita pernahlah, mudah-mudahan aktif ya, tapi pernahlah diajak baca surat Yasin. Kalau ditanya untuk apa Guru? Oh ya, kita sampaikan pahalanya untuk orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafat. Ya karena kita ini dulu dicetak oleh orang-orang tua kita untuk mengerti itu. Maka tatkala orang tua kita meninggal dunia, kitalah pelaku dari pengamal dari ajaran itu. Sehingga kita masih bisa membacakan surat Yasin untuk para jenazah, almarhumin dari keluarga kita, almarhumat, almarhumin, orang tua-tua kita yang telah dipanggil oleh Allah SWT. Yang jadi pertanyaan besar, bagaimana kalau kita yang meninggal dunia? Apakah anak-anak kita masih baca Yasin untuk kita? Kita belum tahu. Jangan-jangan nanti kita meninggal dunia, kita ditinggal main Pokemon nanti. Ini problem. Itu baru urusan permainan, Bu. Belum lagi kalau anak-anak kita membaca dari sumber yang salah. Tiba-tiba ada fatwa-fatwa dari berbagai macam tempat mengatakan, ada apa kalian kok baca surat Yasin untuk mayat kalian? Itu tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesuatu yang dilarang. Karena Nabi kalau tidak mencontohkan, maka orang itu tidak boleh mengamalkannya. Begitu. Dan ini sesat alias bid'ah. Nah kalau anak-anak kita di rumah tanpa kontrol dari kita, tanpa kita ajak hadir pada pengajian-pengajian, mereka membaca itu, maka tatkala kita meninggal dunia, kemudian ada saudara kita yang ingin membacakan Yasin, dikatakan oleh mereka, ada apa? Kok baca Yasin? Itu haram. Tidak ada contohnya dari Nabi. Nah, terus apa? Mau apa? Ya mending main Pokemon daripada baca Yasin. Ini sepertinya tidak jauh lagi terjadi semacam demikian di antara keluarga kita. Benar? Betul? Padahal kalau kita mempelajari satu bab saja, saya katakan tadi masalah orang meninggal dunia dibacakan surat Yasin. Itu hadisnya diriwayatkan oleh banyak imam-imam hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Imam Abu Dawud meriwayatkan, Imam An-Nasai meriwayatkan, Imam Al-Hakim meriwayatkan. Bahkan menurut Imam Al-Hakim dikatakan ini adalah hadisnya sahih. Dan masih banyak. Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis itu. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya jadi problem kan sekarang ada orang yang baru hidup zaman sekarang tiba-tiba mengatakan tidak ada contoh dari Nabi. Padahal Nabi perintah bacakan surat Yasin untuk kalian. Dan kita alhamdulillah sudah mengamalkannya. Maka yang kita amalkan untuk Yasinan untuk mayit, kalau orang Indonesia lebih banyak mengenal dengan tahlilan. Di sini tahlilan juga ya. Yang namanya tahlilan itu ya baca Yasin dan doa-doa berikutnya. Panjang lebar kalau dibahas ya. Ya mudah-mudahan gigi saya tidak kumat aja ya. Tapi yang jelas
Itu hadis sudah ada, ajaran sejak zaman Nabi itu sudah diperintahkan. Maka ulama-ulama salaf kita Ahlussunnah wal Jamaah juga mengajarkan kepada umatnya. Hanya saja zaman itu khususnya warga Melayu, saya di Indonesia, tuan-tuan dan puan-puan ada di Malaysia, tetap namanya warga Melayu. Tatkala ulama-ulama masuk ke wilayah Melayu, mengajarkan tradisi, kebiasaan, amalia Ahlussunnah wal Jamaah, dan dulu kita tidak mengenal bahasa Arab, maka diajar dengan ringkas amalianya walaupun tanpa diberi dalil. Tapi bukan berarti tidak ada dalilnya. Secara global Nabi sudah perintah, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Yang namanya mayit itu boleh tatkala orang dalam keadaan sakaratul maut, itu juga dinamakan mayit, sunnah dibacakan surat Yasin. Setelah dicabut nyawanya dapat 1 jam, itu juga namanya mayit. 3 hari setelah dimakamkan, kalau ditanya ini kuburan ini isinya siapa? Orang hidup atau mayit? Ya tetap mayit. Mau 7 hari juga begitu. Ini sudah 7 hari sekarang ini. Apakah dia hidup atau dia mayit? Tetap namanya mayit. Guru-guru kita yang terdahulu, masyayikh kita yang dahulu, zaman dahulu kala, imam-imam kita, itu juga namanya mayit. Kenapa? Karena sudah meninggal dunia. Nabi hanya ringkas mengatakan, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Tidak ada waktu, deadline-nya kapan, tidak ada. Maka orang boleh baca Yasin, ditambah dengan doa-doa, boleh saja. Mau seminggu, 7 hari, mau 40 hari, mau 100 hari, mau 1000 hari, mau tiap tahun, Nabi tidak pernah larang. Maka kalau ada orang yang melarangnya, ini berarti bertentangan dengan Nabi. Nabi tak larang, kenapa ada orang larang? Emangnya nabinya yang siapa ini? Nabi Muhammad atau yang lainnya? Karena itu ajaran guru-guru kita untuk mengadakan kajian, bacaan, dan lain sebagainya, yasinan, tahlilan, inilah yang perlu dilestarikan. Jangan takut, kalaupun dituduh oleh siapa saja, dikatakan bahwa amalan itu enggak ada dalilnya, ini berarti memang yang menuduh belum tamat mengaji dengan selengkap-lengkapnya. Ya. Seperti contoh ya, saya tidak ngerti ilmu kedokteran. Cuman kalau pergi ke dokter, suka tanya. Seperti kemarin, ini dokter obatnya kok agak besar gini ya? Kata dokter, iya itu dosisnya tinggi, keras. Jadi kalau mau minumnya, kalau bisa jangan sebelum mengaji, sebelum acara, nanti mengajinya bisa ngantuk. Betul ya? Jadi berapa kali sehari dokter? Obat yang ini cukup sehari sekali, kalau bisa malam hari menjelang tidur. Ya, karena saya orang tidak mengerti, ya saya taat sama dokter. Betul? Karena bukan ahlinya. Demikian juga kita, tidak ngerti dalil, ya taat saja sama para ulama. Betul? Tapi kalau saya pura-pura mengerti jadi dokter, pura-pura mengerti, ya, dikasih obat 10 biji, saya katakan, kalau 1 mungkin ya cuman sampai besok pagi. Sudahlah 10-10-nya ini ijtihad saya pribadi tanpa mau tanya sama dokter. Saya minum semuanya. Kira-kira tidak bangun sampai setahun, barangkali begitu. Ini orang awam yang pura-pura jadi dokter. Salah semuanya, bisa membahayakan. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau saya mati gara-gara minum 10 obat sekaligus tanpa mentaati peraturan dari dokter. Dokter belajar, saya tidak belajar. Saya cukup datang, kemudian periksa, bayar, dikasih obat, ya harus taat. Demikian juga kita orang awam.
Kita cuma datang mengaji, diberi perintah sama ulama, mengikuti resep-resep zaman dahulu kala yang memang sudah benar ada standarnya. Ya itu yang kita amalkan. Bukan kita lantas ijtihad sendiri. Wah ini ndak ada, ndak cocok. Wah ini itu, segala macam. Ibarat tadi saya ijtihad minum obat yang semalam 10. Langsung saya minum. Tujuan saya biar cepat sembuh. Tapi mengakibatkan bisa menjadi kematian, betul? Ya kalau akidah bisa menjadi sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas Pak ya? Jelas Bu ya? Maka jangan segan-segan membawa anak-anak kita, budak-budak kita ke tempat pengajian, ke tempat ustadz-ustadz, masyayikh, guru-guru, kiai-kiai, ulama-ulama, agar mereka mendapatkan penerangan dari yang ahli. Ibarat tadi itu anak-anak kita sekarang sedang dalam keadaan sakit gigi. Datang saja ke dokter yang spesialis, yang mengerti, bila perlu datang pada profesor dokter sakit gigi, urusan gigi. Jadi kalau diberi obat standar, yaitu yang kita ikuti. Walaupun kita tidak tahu benar apa tidak, kalau menurut ramuannya kita tidak perlu itu. Betul? Kalau saya dikasih obat, apa perlu saya masukkan laboratorium lagi? Ini mengandung unsur ini, apa perlu? Tidak perlu. Ngabis-ngabisin waktu dan juga tidak ada manfaatnya. Wah ini dari dokter sudahlah. Kita percaya dokter ini memang dokter yang kredibel misalnya, ya sudah. Kita minum, ya alhamdulillah. Seperti sekarang ini, gigi alhamdulillah saya sudah agak sedikit hilang sakitnya ya. Cuman pengaruh ngantuknya saja yang masih ada. Untung minumnya cuma 1. Coba kemarin 3, barangkali bangunnya masih nanti malam ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya tidak mau duduk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dengan masa yang lama, bukan ya. Karena mungkin kondisi agak ngantuk-ngantuk ini ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah dapat sama-sama mendengar walaupun dalam keadaan yang tak selesa mungkin daripada kiai sendiri, yang keletihan, yang menahan kesakitan, tapi masih mampu melontarkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Tuan Kiai yang seperti mana saya sebutkan tadi, sudi walaupun keletihan, kesakitan, sudi juga singgah di tempat kita untuk sama-sama bersama dengan kita. Dan walaupun pendek, tetapi katanya pendek, tetapi pada yang pendek itu bermanfaat sebenarnya. Dan bagi anda sendiri lah, saya sendiri rasa kita nak lagi. Kita ingin mendengar lagi apa-apa yang terbaik, walaupun contoh-contoh tadi cukup tepat yang diberikan oleh Tuan Kiai kita. Bagaimana keadaan umat Islam hari ini, khususnya di Malaysia kita, dan begitu juga, sama juga di Indonesia begitu. Hal bagaimana diserang dengan pemikiran, akidah yang menyeleweng. Yang selama ini ulama-ulama silam kita mempertahankan dia dengan kitab-kitab turas yang lama. Menerangkan sesuatu daripada kaedah-kaedah agama yang paksinya berada di atas akidah yang salimah, akidah yang tepat. Tidak ada makna ibadat seseorang itu jika akidahnya menyeleweng. Akidahnya akidah yang tidak menentu hala tujunya. Maka hal kita sekarang ini ialah ingin beribadat, betul. Tapi paksinya, arahnya yang tepat itu wajib ditunjukkan oleh ulama-ulama. Dan ulama telah menunjukkan cara dan tempat dan arah yang tepat, yang betul. Cuma kadang-kadang kita suka termakan kata-kata dari orang-orang yang betul belum tentu kemahirannya seperti mana yang Tuan Kiai sebut tadi. Maka mencari yang pakar itu, mencari yang alim, yang pakar itu satu kewajipan
Jika sekiranya contoh yang disebutkan tadi tentang obat, kalau diberi obat, kita terus minum, kita terus makan tanpa bertanya, dalam ubat ni, macam Tuan Kiai kata tadi, dalam ubat ni ada apa? Tak bertanya, kita tak bertanya doktor. Kita terus makan untuk sihat. Begitu juga misalan yang Tuan Kiai sebut tadi, soal agama, soal akidah, soal ibadat. Mengapa bertanya begini, sebagainya? Seolah-olah ulama-ulama tidak ada credibility. Seolah-olah ulama diperlekehkan ulama-ulama ini. Ini satu daripada bahana, satu daripada petanda bahawa kurang adabnya orang-orang hari ini dengan ulama-ulama sendiri. Dikatakan berilmu tetapi tidak beradab. Adakah itu berilmu? Di mana nilai ilmu itu jika tidak disertakan dengan adab-adab? Maka adab itu berada pada taat. Dulu kita diajar macam Tuan Kiai sebut tadi. Ayah kita mengajak kita baca Yasin, kita taatkan dia. Kita baca tanpa mempertikaikan mengapa perlu baca dan sebagainya. Tetapi hari ini timbul fahaman-fahaman yang mengajak orang ramai khususnya, supaya menentang dan memperlekehkan ulama-ulama ini. Tuan-tuan, sahabat-sahabat muslimin, muslimat, ya Allah rahmati sekalian. Apa guna ilmu jika tidak adab? Kerana datangnya Nabi SAW untuk menyempurnakan adab. Dan Nabi tidak pernah berdoa untuk ditambahkan ilmu. Tapi Nabi berdoa untuk ditambahkan adab. Adabani Rabbi. Rosaknya ilmu ini disebabkan kurangnya adab daripada yang menuntut, khususnya kurangnya adab daripada yang menuntut ini. Bila kurangnya adab dan menuntut, ilmu yang didapati itu tidak ada adab, maka lahirlah orang-orang yang memperlekehkan ulama. Jika ulama diperlekehkan, dipersalahkan, siapa lagi yang betul dalam alam ini? Jika ulama yang ada otoriti, yang ada kemampuan, kemahiran memberi teguran di atas salah dan silap manusia pun dipersalahkan, siapa lagi yang betul dalam soal hari ini? Siapa lagi yang benar? Jika ulama-ulama juga dipersalahkan, memang betul ulama juga ada kesilapan. Ulama bukan maksum, tetapi mereka mahfuz, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pandang ulama dengan pandangan yang sinis jika berlaku kesilapan dalam kalangan ulama. Tapi lihatlah kita ini, adab atau tidak kita berada dengan ulama-ulama. Maka atas dasar inilah kehadiran ulama-ulama kita ke sini, Kiai sendiri datang memberikan ilmu dan juga menekankan soal adab-adab yang terbaik. Dan kita di sini Tuan Kiai, insya-Allah kita menitik beratkan ilmu dan adab, supaya lahirnya generasi-generasi yang bukan hanya berilmu, tapi berilmu yang beradab. Itu menggabungkan tiga perkara di antara ma'rifat, syariat dan hakikat atau ihsan. Kurangnya ihsan, maka tidak ada ma'rifat dan tidak ada syariat. Jadi terima kasih sekali lagi yang saya ucapkan kepada Tuan Kiai yang ada keletihan sampai juga, alhamdulillah. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dengan Tuan Kiai di masa-masa depan, dan ana secara syakhsian, ana peribadi, insya-Allah di masa datang ke depan nanti, jika Tuan Kiai ada di Malaysia ini, silalah ke tempat kami Tuan Kiai, insya-Allah, untuk bersama-sama untuk kita adakan hubungan baik, jalinan hubungan baik atas nama Allah dan atas nama Nabi SAW, untuk sama-sama kita menyebarkan ilmu. Dan anda juga berbincang tadi dengan Ustaz Al-Fakir Ustaz Bakri yang ada sama-sama kita, alhamdulillah, daripada wakil aswaja kita sebahagian utara. Perlunya kita mengadakan satu program daurah yang kita nak berikan kepada asatizah sendiri. Kita mungkin insya-Allah dengan pertolongan, dengan bantuan daripada Tuan Kiai dan ulama-ulama kita yang lain, kita perlu adakan satu pengajian khas kepada ustaz-ustaz ini. Karena jika rosaknya ulama dan umara, apalagi tinggal di kalangan orang awam. Jadi sekarang kita dalam proses, bukan hanya menterbiah orang-orang yang di bawah,
tetapi kita juga proses nak mengadakan, nak mentarbiah para orang yang nak mentarbiahkan orang lain. InsyaAllah dengan pertolongan dan bantuan daripada ulama-ulama kita, daripada Fatani, daripada Indonesia, daripada Malaysia sini, kita akan gabungkan untuk kita jalinkan hubungan kerjasama ilmu dalam jaulah-jaulah yang akan kita lakukan insyaAllah di masa-masa depan. Dan sekali lagi insyaAllah anak yang besar hati, dan terima kasih banyak pelautan yang pertama ini kesudian, dan insyaAllah dengan besar hati yang menjemput lagi lah jika ada kelapangan di masa depan, jika ada jalan masa Tuan Kiai nak ingin balik, jalan balik ke Indonesia, jika ada kelapangan singgahlah tempat kami sekali lagi insyaAllah. Kami besar hati dan sonok di atas kunjungan Tuan Kiai ke tempat kami untuk mencerahkan lagi sesuatu yang makin cerah ini insyaAllah, mudah-mudahan. Kita kat dulu insyaAllah pertemuan kita pada hari ini, dan kesempatan yang ada ni masih juga pertentuan yang hadir pada hari ini sudi. Kemarin saya kata janji, lepas janji sungguh. Alhamdulillah, saya ingat kot insyaAllah tu, insyaAllah yang satu lagi. Rupanya insyaAllah betul kan? Alhamdulillah lah. Hari kemarin saya kata boleh mai ke? Rupanya yang ada ni dapat tunaikan janji, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersama lagi di masa-masa depan dengan program-program yang kita katok, supaya pancaran ilmu ini bersinar di hati dan akidah akan mantap, syariat akan berjalan, dan adab akan terus berpaksi dalam diri kita sekalian insya-Allah. Dan kita minta sebelum yang terakhirnya, kita mohon doa daripada Allah, daripada lidah, daripada doa Tuan Kiai kita sendiri yang berkat insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati majlis kita pada hari ini insya-Allah. Kami silakan Tuan Syekh, Tuan Kiai untuk berdoakan kita insya-Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima hulik wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi a'marina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi azwajina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi tullabina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi afhamina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi majalisina wa barik lana fi ma'ahidina wa barik lana fi madarisina wa barik lana fi masajidina wa barik lana fi harakatina wa barik lana fi sakanatina ya rabbal alamin wa ya khairan nasirin برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. هذه الدار دار الله وفيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بقبول الفاتحة. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.